Nah, lanjut di sini saya akan menjelaskan mengenai IMD atau inisiasi menyusui dini. Nah, untuk yang pertama ada ketika bayi baru lahir itu akan menangis. Karena apa? Karena dia beradaptasi dengan lingkungan luar, dimana suhu yang tadinya di dalam hangat itu dia lahir, maka suhunya akan dingin sehingga dia menangis, dan ini juga bisa menjadi tanda karena paru-paru sudah bekerja secara baik gitu. Kemudian ada relaksasi, di mana bayi ini akan menjadi lebih tenang setelah menangis tadi, bayinya akan lebih tenang. Kemudian ada terjaga. Nah, bayi ini dia terjaga dengan mata terbuka setelah 3 menit lahir. Kemudian dia akan melakukan kontak mata dengan si ibu, dan pada menit ke 30 sampai 45 bayi ini akan istirahat dalam kondisi terjaga. Kemudian lanjut di aktif. Di aktif ini refleksi si bayi akan melakukan refleksi rutin 5 menit setelah lahir, yaitu dengan melakukan gerakan secara tiba-tiba yang terjadi ketika si ibu menyentuh pipi, pinggir bibir, dan lainnya. Kemudian selanjutnya istirahat. Nah, jadi untuk setelah di fase aktif tadi, bayi akan istirahat beberapa kali dalam waktu tertentu. Lanjut di fase merangkak, dimana setelah bayi istirahat tadi, maka si bayi akan bangun lagi dan dia akan merangkak menuju dada ibu. Jadi dia kakinya itu digunakan untuk menekan perut bagian bawah si ibu, dan dia merangkak ke payudara ibu untuk mencari puting guna meminum ASI-nya. Kemudian ada pembiasaan. Setelah menemukan sasaran yang dicari, maka si bayi ini akan melakukan pembiasaan terlebih dahulu. Kemudian lanjut di tidur. Nah, bayi ini setelah menyusui, maka dia akan istirahat kembali dan tertidur selama 1,5 sampai 2 jam. Ada manfaat IMD, di mana untuk IMD sendiri ini manfaatnya yang pertama ada membuat si ibu dan bayi ini nyaman. Karena apa? Karena setelah melahirkan, si ibu akan mengeluarkan hormon endorfin yang diproduksi oleh otak ketika seseorang itu merasa bahagia. Nah, ketika hormon endorfin ini dikeluarkan, maka si ibu akan menyalurkan hormonnya lewat ASI yang diberikan kepada bayi, sehingga mereka akan merasakan nyaman satu sama lain. Kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh bagi bayi. Nah, ketika seorang ibu menyusui itu pertama akan keluar cairan berwarna keruh atau yang disebut kolostrum, dan ini akan berfungsi untuk jangka panjang. Nah, menurut WHO, ASI ibu atau kolostrum yang pertama kali dikeluarkan ini akan membantu menghindarkan si bayi ini terkena penyakit kuning di kemudian hari. Kemudian manfaat IMD yang selanjutnya itu bisa mengatur suhu tubuh dan juga denyut jantung bayi. Ketika seorang ibu melakukan skin to skin kepada bayi, itu bisa mengatur suhu yang lebih hangat kepada bayinya. Nah, secara tidak langsung, paparan dari suhu kulit ibu yang normal ini akan membantu menstabilkan pola detak jantung bayi, dan bayi ini akan merasa hangat dan tidak menangis lebih lama ketika disusui oleh ibu. Kemudian membantu melancarkan proses menyusui eksklusif, di mana ketika IMD ini berhasil, maka memberikan ASI eksklusifnya itu juga akan berhasil.